Spinal cord injury. Ya, sedikit review ke anatominya. Kita tahu spinal cord atau medulla spinalis itu terbentang dari cervical sampai ke coccyx gitu ya. Nah, dan kita tahu bahwa medulla spinalis itu hanya berlokasi hanya sampai di segmen vertebra L1 atau L2. Setelah itu dia akan berupa cauda equina, ya, tapi yang kemudian akan muncul pada akar sarjeta sesuai dari segmentasi vertebranya. Ya, kemudian dia akan terhubung dengan batang otak dan sebagainya. Saya kira anatominya sudah dipahami gitu ya. Oke. Jadi fraktur pada vertebra ya, itu akan bisa menimbulkan cedera pada spinal cord injury. Namun ada satu kasus yang ada trauma pada vertebra, namun tidak sampai terjadi fraktur. Ya. Akan tetapi secara klinis pasien menunjukkan gejala adanya spinal cord injury. Itu disebut dengan SIWORA. Jadi spinal cord injury without radiological abnormality. Kalau di X-ray, di pemeriksaan radiologi, itu tulangnya itu masih nampak utuh, ya, tidak ada fraktur dari dislokasi. Namun klinisnya pasien mengalami paraplegia, misalnya atau tetraplegia, paresis. Secara neurologis mengalami defisit. Ya, itu mungkin dengan perkembangan teknologi radiologi yang ada saat ini itu bisa dideteksi dengan menggunakan MRI misalkan untuk melihat kondisi dari spinal cord-nya bagaimana. Ya, tadi tidak masuk di dalam pembahasan di sini. Ya. Oke. Nah, fraktur pada vertebra ya, itu penyebabnya paling cedera pada spinal cord ya, itu penyebab yang paling banyak memang dari aspek trauma ya. Ya, jadi bisa karena kecelakaan, cedera olahraga, kemudian bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian spinal cord injury juga disebabkan oleh suatu penyakit tertentu gitu ya. Nah, yang cukup banyak itu yang masih sering kita temukan adalah spondylitis tipi. Kemudian ada tumor gitu ya. Kemudian multiple sclerosis atau multiple myeloma yang sangat berdampak pada spinal cord. Nah, untuk trauma ya, ada 4 mekanisme yang menimbulkan fraktur pada kolumna vertebralis. Ya. Yang pertama adalah trauma flexing. Ini akan menimbulkan wedge compression pada bagian anterior dari korpus vertebra. Kemudian ada flexion and rotation. Di sini nanti kita bisa melihat adanya faktor kompresi plus biasanya ada dislokasi. Dislokasi atau subluxasi dari korpus vertebra. Kemudian ada hyperextension injury. Ini akan menyebabkan ruptur dari ALL atau anterior longitudinal ligament, wide anterior opening of the body. Jadi bagian anterior dari korpus vertebranya kan lebih terbuka dan biasanya bagian posteriornya ada kemungkinan mengalami fraktur, biasanya yang sering terdapat facet joint-nya. Sedangkan yang vertical compression, ini yang sering menimbulkan seperti fraktur push. Jadi kalau dalam X-ray kita bisa mengukur gitu ya, membandingkan bagian anterior dengan posterior dari korpus vertebra. Kalau bagian anterior dengan posteriornya itu ketinggiannya relatif sama, jenisnya adalah push factor. Jadi sama-sama terkompresi pada bagian anterior. Kalau yang flexion di sini tadi itu biasanya bagian anteriornya lebih mampat. Nanti kita lihat contoh. Nah, dari suatu injury atau suatu fraktur pada
kolumna vertebralis itu bisa dikelompokkan menjadi yang stabil dan unstable atau tidak stabil. Nah, kriteria stabil itu apabila intervertebral linkage dan alignment dari vertebranya itu masih dalam batas normal. Jadi fascianya juga masih terhubung dengan baik, gitu ya. Walaupun ada kompresi misalnya di bagian anterior atau di bagian posterior atau pada push tadi. Kemudian posterior longitudinal ligamennya juga masih intact, masih utuh, tidak mengalami ruptur. Dan biasanya ini bisa kita temukan pada one direction injury, jadi misalkan hanya pada flexionnya atau pada extensionnya. Jadi kalau sudah melibatkan rotational injury biasanya akan jadi unstable. Kemudian pasien masih sadar pada waktu traumanya itu masih sadar dan kemudian tidak ada defisit neurologis. Ya. Jadi biasanya keluarnya nyeri, ya, dan gangguan gerak pada area vertebra yang mengalami fraktur tadi. Nah, kemudian unstable, ya, jadi sudah kolumnya alignment dari kolumna vertebralis sudah mengalami perubahan, dislokasi bahkan. Kemudian PLL, ruptur, ya, nah biasanya melibatkan rotational injury. Nah, pasien sendiri biasanya pada waktu kejadian mengalami gangguan kesadaran, pingsan, sebagainya. Kemudian mengalami disfungsi pada sistem kardiorespirasinya dan ada defisit neurologis. Ya. Oke, nah ini kembali ke teori dari berbagai jenis sindrom ya yang melibatkan medula spinalis, Fehling 2012. Ada central cord syndrome, ada front squat syndrome, kemudian ada anterior cord syndrome, conus medullaris syndrome, Cauda equina, dan satu lagi belum saya masukkan sudah posterior cord syndrome. Ya, nah, jadi ini secara klinis saja gitu ya. Jadi kembali seperti pada kasus fraktur yang lainnya, ya. Fisioterapi itu bisa berperan sebelum operasi maupun sesudah operasi, seperti itu. Ya, nah, jadi kita lebih fokus ke kompetensi kita yang berhubungan dengan gerak dan fungsi. Namun kita tetap harus memperhatikan patologi utamanya. Jadi kalau misalkan ada kasus fraktur, ya kita bisa memberikan intervensi selama intervensi kita tidak berdampak pada frakturnya, itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau ada intervensi yang kira-kira nanti akan berdampak pada frakturnya, ya kita harus tunda dulu. Dan seperti itu ya. Oke. Nah, kembali ke front squat syndrome ya. Jadi ini agak unik gitu ya. Jadi apa namanya? Manifestasinya seperti hemiparesis gitu ya. Jadi hilangnya fungsi motorik pada ipsilateral, jadi pada satu sisi. Nah, di sini kelihatan contoh misalkan sisi kanan. Ya. Jadi kerusakan pada medula spinalisnya itu terjadi pada hemitransseksi lengkap. Jadi sebagian dari medula spinalis bagian kanannya ini yang mengalami kerusakan. Tapi dia juga bisa mengalami cedera pada tractus corticospinalis maupun spinothalamitisnya. Ya, nah makanya kenapa di sini pada bagian yang ipsilateral itu lebih banyak bermasalah pada motoriknya. Tapi kita juga akan menemukan adanya problem sensoris pada sisi yang kontralateral. Ya. Nah, jadi ini lokasi cedera ini pada regio cervical banyak terjadi. Kemudian ada central cord, ya, lokasi patologisnya ada di sini, kerusakannya. Ya, nah, manifestasi klinisnya
kelemahan pada ekstremitas atas, kemudian ada gangguan hiperalgesi, ya, rasa nyeri, rasa terbakar pada eh, ekstremitas atas bagian distal. Kemudian problem motorik lebih berat dibandingkan dengan sensoriknya. Pada upper ekstremitasnya itu kan lebih berat problem motoriknya dibandingkan pada lower extremity. Jadi ini kelemahannya akan lebih banyak terjadi pada ekstremitas atasnya ini ya. Ekstremitas bawahnya lebih kuat. Nah, seringkali terjadi pada extension injury. Ya. Nah, pada beberapa kasus kita akan memiliki lesi lower motor neuron pada ekstremitas atas, dengan pada ekstremitas bawahnya kita akan menemukan upper motor neuron lesion berupa spastisitas. Okay. Kemudian ada anterior cord syndrome. Jadi ini pada bagian anterior dari medulla spinalis. Ada kehilangan fungsi motorik dan sensorik secara komplit, kemudian fungsi motorik dan sensorik terdisosiasi di bawah tingkat jadi SCI-nya. Jadi kalau kita lihat di dermatom dan myotom ini ya, maka area yang mengalami problem itu biasanya di distalnya. Jadi area yang distal. Ya. Kemudian ada conus medullaris, nah, tadi ya. Jadi karena medulla spinalis itu habis pada segmen L1 atau L2 gitu ya. Sehingga cedera di sekitar area L1 L2 itu memang sangat mungkin menimbulkan conus medullaris syndrome. Ya. Jadi conus medullaris itu kan ujung dari medulla spinalisnya. Sebelum dia nanti kemudian bercabang membentuk cauda equina gitu ya. Maaf. Ya, tandanya refleksia pada kandung kemih dan pencernaan. Jadi ini melibatkan fungsi BAB BAK, kemudian BAB-BAK ya. Kemudian ada kelemahan pada ekstremitas bawah, gangguan sensibilitas dan lain sebagainya. Oke, nah ini cauda equina. Berarti di sini yang terkena adalah pada cauda equina. Jadi lesinya di atas, di bawah dari L2 biasanya ini terjadi. Ya. Nah, tanda khasnya dari sensorisnya ada namanya saddle anesthesia. Jadi gangguan sensibilitas pada area ini, pantat di sini. Ya. Kemudian ke gangguan BAB BAK, and bowel, ini khas ini. Defisit neurologis flaccid dari ekstremitas bawah. Nah ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Ya. Jadi ada beberapa pasien yang datang masih bisa jalan gitu ya, dia hanya merasakan ini bedrock bowel sama saddle anesthesia. Nah ini termasuk kasus emergensi di sini ya. Jadi dia harus segera mendapatkan tindakan operasi untuk membebaskan kompresi atau tekanan pada cauda itu. Seringkali ya kita ketemu pasien pasca jatuh gitu ya, tapi masih bisa jalan dan sebagainya. Nah, ternyata setelah kita asesmen ternyata ada gangguan kencing gitu ya, kemudian ada anestesia ya, kita harus segera refer ke dokter ortopedik ya. Karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan problem pasien. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah posterior cord syndrome. Nah, di sini yang terkena adalah bagian dari PHC-nya, posterior cell-nya. Rilisnya adanya hilangnya propriosepsi dan motorik, ya. Hilangnya nyeri, ya, sensibilitas, ya. Kemudian sentuhan ringan.
Oke. Ya. Nah, pada spinal cord injury, kalau dulu yang lebih populer adalah klasifikasi menurut Frankel. Namun sekarang yang sudah lebih digunakan adalah kriteria Asia. Prinsipnya sebenarnya sama, ya. Jadi ini hanya sebagai mapping saja untuk mengklasifikasikan ya, level atau problem gerak dan fungsi yang dialami oleh pasien. Karena kriteria di sini itu banyak didasarkan pada motorik maupun sensorik. Ya. Ada A, B, C, D, dan E. Ya, di sini yang A itu komplit, jadi total baik sensorik maupun motoriknya mengalami gangguan. Ya. Nah, ini bisa terjadi pada hampir semua segmen, gitu ya. Kemudian B itu sensorinya incomplete, artinya motoriknya komplit, ya. Jadi kalau kita ukur dengan kekuatan otot, ya ototnya masih 0, bisa beberapa pasien menunjukkan adanya masih bisa merasakan sensorisnya. Kemudian yang C ini motornya incomplete, ya, jadi pertengahan, ya, jadi sensoriknya ada sebagian, motoriknya juga ada sebagian, ya. Nah, yang D itu juga motor incomplete, jadi dia lebih bagus dibandingkan dengan yang level C tadi. Ya. Nah, di sini at least half or more dari otot-otot utama itu memiliki nilai kekuatan otot di atas 3, yang level D. Ya. Kalau yang level C tadi, kriteria ototnya di bawah nilai 3. Sedangkan yang terakhir yang klasifikasi E itu normal, berarti tidak ada defisit motorik maupun sensorik. Nah, ini untuk klinisnya sangat bervariasi, gitu ya, pasien. Kadang kita agak ada sedikit kesulitan untuk memastikan apakah ini termasuk ke level yang paling sulit adalah antara C dan D, gitu ya. Ini C atau D. Namun ini tidak kemudian menjadikan masalah yang besar, ya, karena tetap bagaimana juga kita akan memberikan treatment intervensi itu sesuai dengan problem tadi. Ya. Oke. Ya. Nah, ini dermatom and myotom cap, ya. Ini sudah sangat umum digunakan untuk kasus pada pasien spinal cord injury. Jadi pada Asia di sini menggunakan myotom. Jadi myotom itu adalah area motorik yang diinervasi oleh satu akar saraf spinalis. Ya, jadi di sini menggunakan segmentasi dari vertebra, ya. Jadi ada C2 sampai S4 dan 5. Ini ada beberapa key muscle, namanya key muscle atau utama yang kita harus cek. Misalkan untuk C5 itu adalah flexor elbow, C6 extensor wrist, C7 extensor elbow, C8 flexor jari-jari, ya. Kemudian T1 abduksi, ya, jari-jari. Ya, di bawahnya lagi misalkan di L2 itu hip flexor, L3 knee extensor, ya, dan seterusnya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah pengukuran kekuatan ototnya dengan menggunakan prinsip MMT, ya. Jadi kalau 0 itu tidak ada kontraksi sama sekali, nilai 1 itu ada kontraksi yang bisa dilihat atau dipalpasi. Kemudian nilai 2 ada kontraksi, ada gerakan, tapi belum mampu melawan gravitasi. Kemudian yang ketiga ini, ya, aktif, ada gerakan melawan gravitasi, ROM. Kemudian 4 dan 5. Nah, di sini ada namanya NT, not testable. Nah, ini sangat dimungkinkan karena pada waktu
kita melakukan pemeriksaan ini mungkin pasien pada posisi masih bed rest, ya. Bed rest. Misalkan dia belum boleh dilakukan mobilisasi, ya. Belum bisa dirubah-rubah posisinya, dia masih harus tidur terlentang, seperti itu. So misalkan ini kelompok extensor hipnya, ya dia kan belum bisa dites karena pada posisi dia terlentang, ya, itu bisa not testable. Atau misalkan selain ada spinal cord injury, pasien ini juga mengalami fraktur pada ekstremitasnya, itu berarti not testable, ya. Sedangkan untuk yang sensoris ini kita menggunakan dua pemeriksaan. Yang itu adalah sentuhan ringan, ya, sama pintik dari tajam dan tumpul. Ya. Nah, penilaiannya ada ini 0 itu absen, berarti tidak bisa merasakan sama sekali. Kemudian 1 itu bisa merasakan tapi hipoestesia, jadi tidak jelas ininya rasanya. Dengan yang nilai 2 itu adalah normal. Nah, itu ada not testable. Nah, misalkan ada luka di area tersebut, ya, kita tidak bisa lakukan pemeriksaan. Kalau di tempat kami kita bisa menggunakan warna. Jadi kalau yang 0 kita kasih warna merah, ya, kita kasih warna merah. 1 ini kita kasih warna biru. Dengan yang 2 normal, ini berarti kita biarkan tetap putih seperti ini. Itu normal. Ya, nah monggo nanti di lokasi masing-masing bagaimana nanti penyesuaiannya, ya. Oke. Nah, bicara masalah spinal cord injury, ya sama ini kita juga bicara tentang tissue healing, gitu, ya. Nah, di dalam spinal cord injury kita mengenal ada 3 fase. Yang pertama adalah fase spinal shock, di mana pada fase spinal shock di sini itu seluruh fungsi neurologis itu terhenti, ya, atau tidak aktif. Kemudian ada fase recovery atau intermediate, ini bisa berlangsung sampai 3 bulan atau lebih. Dan fase kronik atau dimasuk fase rehabilitation. Nah, fase spinal shock ini sangat menarik, gitu, ya, karena sampai saat ini berbagai jurnal penelitian memang belum bisa memastikan sampai berapa lama fase spinal shock ini akan berakhir, gitu. Ya. Jadi ada yang mengatakan hanya sekian hari, tapi ada juga yang mengatakan spinal shock bisa berlangsung sampai sekian tahun. Nah, di sini nanti yang kita memang untuk kasus spinal cord injury di sini memang kalau saya katakan dalam tanda petik ini memang penuh ketidakjelasan, ketidakpastian sampai kapan ini akan berakhir, ya. Jadi pengalaman klinis saya mengatakan seperti itu. Jadi ada banyak pasien yang pasca spinal cord injury pasien pulang dalam posisi ASEA-nya adalah A, gitu, ya. Jadi komplit, mulai motorik muskulnya hilang semua. Tapi kemudian 1 tahun kemudian pasien kembali pas waktu kontrol itu ternyata sudah mengalami perbaikan. Ya, jadi masih ada sequel, misalkan hanya pada ankle footnya saja yang bermasalah seperti itu. Ya, ada yang sampai beberapa tahun juga masih tetap stay di mana A, gitu. Itu juga banyak, gitu, ya. So, jadi kita memang tidak bisa menjanjikan prognosis yang benar-benar pasti, gitu, ya, pada pasien dengan spinal cord
Karena memang cedera pada spinal cord injury di sini seperti halnya cedera pada sistem saraf pusat lainnya, itu memang prognosisnya memang agak sulit untuk ditentukan gitu ya. Nah, jadi fase spinal shock itu bisa berlangsung dalam hitungan hari, minggu, atau bahkan sampai tahunan. Tidak ada yang bisa memastikan. Oke. Nah, spinal cord injury dampaknya sangat masif, sangat besar, bisa mengenai seluruh aspek dan fungsi dari pasien. Ya, mulai dari muskuloskeletal, kardiopulmonar, gastrointestinal, ya, sampai ke arah psikososial. Nah, ini membuat sebagian besar pasien spinal cord injury itu memiliki ketergantungan berat pada orang lain, pada keluarganya maupun orang lain yang di sekitarnya. Nah, di sini peran fisioterapi itu sangat penting untuk meminimalkanlah ketergantungan pasien ini pada orang lain, atau dengan kata lain yang membuat pasien ini bisa lebih mandiri lagi. Namun tentu saja kita harus realistis terhadap problem yang ada, dan kemudian bagaimana nanti memprediksi depan kira-kira pasien nanti sampai berapa jauh. Nah, mungkin kalau kita lihat yang salah satu contoh yang cukup terkenal itu pemain film pemerannya Superman, itu Christopher Reeve gitu ya. Dia mengalami cedera di Amerika sana, yang kita tahu teknologi dan kesehatan sudah sangat-sangat maju jauh dari Indonesia. Namun ternyata sampai beliau itu meninggal, dia juga masih dalam posisi tetraplegic, ya, totally dependent pada orang lain. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari juga. Kita tidak bisa menjadikan sesuatu yang berlebihan pada pasien dengan spinal cord. Oke. Nah, berkaitan dengan penanganan pada kasus spinal cord injury, kalau kita lihat hubungannya di sini, ini kan merupakan suatu kasus ortopedik, gitu ya, ortopedik dan neurologis. Nah, di sini untuk bidang ortopediknya itu akan lebih banyak berurusan dengan stabilitas struktur dari vertebranya. Sedangkan kita sebagai fisioterapis itu akan harus lebih fokus kepada gerak dan fungsinya, ya, atau activity of daily living and recreation. Nah, yang harus kita ingat sekali lagi, ya, catatan yang kita ingat sama seperti pada kasus frakturan lainnya, kita harus mengingat adanya fase dari tissue healingnya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan rehabilitation time. Jadi goal-goal dalam perencanaan suatu intervensi kita juga harus diperhatikan. Nah, untuk fraktur vertebral, sekali lagi, tetap yang namanya fraktur tetap harus butuh suatu tindakan stabilisasi. Selama fraktur itu belum mendapatkan tindakan stabilisasi, pasien harus safety first, gitu ya. Ya, harus kita sebagai fisioterapis harus tahu, itu belum distabilisasi, jangan diberikan suatu program latihan yang bisa membahayakan area frakturnya tadi, ya. Oke. Nah, untuk kasus vertebral hampir sama dengan di fraktur yang lain, bisa dilakukan secara konservatif maupun operatif, ya. Nah, kalau yang konservatif itu biasanya untuk fraktur yang stabil,
dan tanpa defisit neurologis. Ya. Nah, bentuknya itu yang paling sering kita dengar itu namanya adalah body jacket. Ya. Namun saat ini sudah ada spinal orthosis yang bisa dilepas dan dipasang dengan lebih mudah ya, oleh pasien dan keluarga. Ya. Nah, itu adalah bahwa ini adalah contoh-contoh dari konservatif treatment pada kasus spinal atau fraktur vertebra. Ya, ini dikenal dengan yang kemarin pertama ini thoracolumbar spinal orthosis, ya, TLSO. Jadi dia memfiksasi dari segmen torakal sampai ke lumbalnya. Nah, ini TLSO ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus fraktur vertebra di bawah segmen T10 gitu ya, T10 dan di atas segmen L3. Ya. Jadi di luar itu berarti membutuhkan penanganan yang lain. Misalkan di atas T10 ya, itu harus menggunakan CT. Jadi harus melibatkan stabilisasi pada segmen cervicalnya juga. Ya. Sedangkan yang melibatkan di segmen di bawah L3 itu harus menggunakan yang namanya hip spica. Ya, karena prinsip dalam konservatif treatment kalau kita menggunakan casting atau ortosis seperti ini, itu adalah memfiksasi sendi di distalnya dan di proksimalnya sehingga area yang mengalami fraktur itu stabil, ya. Nah, perkembangan teknologi ya, itu sudah memungkinkan menggunakan casting yang dari bahan fiber glass, ya. Dia lebih mudah dipasang, lebih cepat dan lebih ringan serta lebih durable, lebih kuat ya. Kalau dulu kan masih pakai ini gips ya, semen putih seperti ini. Ini masangnya lebih rumit, lebih ribet ya. Kemudian ini nggak boleh kena air dan lebih berat. Ya, pasien jadi lebih tersiksa dengan pemasangan. Tapi yang terbaru sudah seperti ini. Ini bisa kita kasih warna nanti macam-macam warnanya. Bahkan sekarang sudah ada tren itu seperti body painting gitu ya. Jadi ya pasang casting ini bisa dilukis, itu bisa jadi model batik, model baju gitu. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang kedua adalah operative treatment. Itu dilakukan apabila ada stable fracture tapi ada defisit neurologis, atau pada unstable fracture, ini yang paling sering dilakukan. Nah, goal dari tindakan operasi pada fraktur vertebra ya, itu yang pertama adalah menimbulkan dekompresi atau menghasilkan dekompresi, menghilangkan kompresi pada jaringan saraf. Ya, jadi kalau kita lihat ambil contoh misalkan ini cervical, ini kan ada kompresi, kelihatan enggak ya? Oke, semoga kelihatan. Ini ada dislokasi misalkan, atau subluxasi, sorry. Ya, nah subluxasi seperti ini berarti secara otomatis di medula spinalis yang ada di bagian di sini, dia akan mengalami tekanan di bagian di sini. Nah, dengan kooperasi dia akan direposisi posisinya sehingga kompresi atau jepitan atau tekanan pada medula spinalisnya itu bisa dihilangkan. Namun, ya, ingat saya tadi, operasi ini tidak kemudian memperbaiki kerusakan pada jaringan medula spinalis. Nah, kerusakan jaringan medula spinalis itu nanti akan terjadi secara fisiologis. Nah, ini yang agak sulit untuk diprediksi, ya.
karena proses regenerasi dari jaringannya itu unpredictable. Sama seperti halnya kalau kita kembali ke konsep jaringan saraf, kan ada neuropraksia, kemudian ada axonotmesis, ada neurotmesis, gitu ya. Nah, kenapa pada cedera saraf tepi, misalkan lesi nervus radialis, itu ada pasien yang bisa recover, bisa pulih kembali seperti semula, ya. Tapi juga ada yang masih sequel sampai sekian bulan juga tidak ada perbaikan pada jaringan sarafnya. Nah, ini derajat berat dari cedera sarafnya ini akan menentukan nanti pemulihan dari kemampuan jaringan saraf tadi. Ya. Jadi operasi di sini hanya mengoreksi ya, pada kelainan strukturalnya, tapi tidak memperbaiki pada kerusakan dari jaringan saraf. Itu yang harus diingat ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, mengoreksi dari alignment anatomis. Ya. Kemudian fuse unstable, segmen spinalnya, jadi mematikan, mengimobilisasi pada segmen vertebra yang unstable. Nah, ini yang sebenarnya adalah rapid mobilization, reduce pain, and minimize length of stay di rumah sakit atau masa perawatan di rumah sakit. Ya. Nah, jadi kalau dahulu sebelum tindakan operasi pada pada tulang belakang ini mulai dikembangkan gitu ya. Di tempat kami itu dulu pasien-pasien dengan fraktur vertebra itu masa perawatannya bisa hitungannya sudah bukan hari lagi tapi bulan. Ya. Jadi bisa sampai 2-3 bulan itu di rumah sakit. Ya. Nah, tapi dengan berkembangnya teknologi operasi di tulang belakang, perawatan pasien jauh lebih cepat. Ya, jadi pasiennya bisa 5-6 hari di rumah sakit sudah bisa dipulangkan, karena begitu dia sudah distabilisasi, ya, kita bisa lakukan transfer ambulasi, ya sudah, pasien sudah boleh pulang. Ya, kalau dulu enggak, ya dulu harus nunggu sekian minggu baru kemudian dipasang body jaket, baru kemudian latihan, baru pulang. Ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh tindakan operasi pada kasus fraktur vertebra, baik di cervical, di torakal, maupun di regio lumbar. Ya. Nah, ini ada namanya Gardner-Well tongs. Ini tindakan temporary stabilization, ya, sama sekaligus koreksi. Nah, ini bisa digunakan untuk kasus fraktur pada segmen cervical atas. Ya. Nah, ini sudah mulai sering saya temukan di rumah sakit ortopedik Solo ya. Di tempat lain juga sudah mulai banyak dilakukan. Nah, jadi ini skrunya ini mau dimasukkan ke tengkorak ini, Jess, itu masuk ke dalam, kemudian ditarik, dia ada beban pasien, kasih beban di sana. Ya. Nah, ini kita juga harus hati-hati kalau kita mau melatih pasien ini. Ya. Kemarin itu saya ada kejadian, ternyata karena ini skrunya ini masuknya kurang dalam, sehingga lepas ini, skrunya lepas, ini pasiennya sampai robek kepalanya. Nah, biasanya ini hanya untuk sementara. Kalau sudah dinyatakan posisinya mengalami reposisi dan cukup stabil, biasanya akan diubah menjadi minerva seperti ini, atau halu, ya, halu cast seperti ini, atau dilakukan tindakan stabilisasi. Okay. Nah,
Jadi saya agak lupa tadi. Oke. Ya. Nah, pada kasus fraktur pada vertebra, ya, perlakuan yang kita berikan juga hampir sama dengan kasus fraktur pada ekstremitas yang lain, ya. Jadi ada tahapan nanti dia masih harus non with bearing atau kemudian partial with bearing, baru kemudian bisa full with bearing, ya. Nah, makanya pada pasca operasi vertebra atau fraktur vertebra itu pada beberapa area itu pasien masih harus menggunakan external support lebih dahulu, seperti ini contohnya, ya, untuk cervical atas. Nanti kalau untuk yang di vertebra torakal bawah atau lumbal atas masih menggunakan TLSO seperti ini. Nah, kecuali pada segmen lumbal bawah seperti ini, ya. Ya, ini sebetulnya secara biomekanika ini pasien sudah tidak membutuhkan external support, gitu ya. Biasanya karena sangat susah untuk memberikan external support, sangat susah untuk memberikan external support pada lumbal bawah. Kemudian yang kedua memang secara biomekanikal ini jauh lebih stabil, lebih kuat, ya, dibandingkan dengan segmen yang ada di atas, ya. Hingga pada pasien dengan misalnya untuk penggunaan TLSO atau LSO, ya, itu kriterianya adalah dia dari segmen yang mengalami fraktur, ya. Sebenarnya seperti ini tadi. Jadi untuk segmen fraktur pada segmen T10 sampai segmen L2 pasien mutlak pasca operasi yang membutuhkan TLSO. Kemudian kalau untuk torakal atas atau cervical bawah, ya, dia akan menggunakan CTLSO. Tapi kalau untuk segmen ini misalkan L4 atau L5, gitu ya, itu biasanya pasien hanya membutuhkan LSO saja cukup, ya. Jadi seringkali di rumah sakit itu kita sering dimintai pendapat, ini kira-kira butuh apa Mas, LSO, TLSO, udah enggak apa-apa, ini LSO itu cukup. Tapi kalau seperti ini nggak bisa hanya menggunakan LSO, dia harus menggunakan TLSO karena tingkat pembebanan di sini jauh lebih besar, atau instabilitasnya jauh lebih besar dibandingkan dengan segmen yang ada di sini. Jadi kalau di L bawah ini kita masih bisa mengandalkan mobilitas pada hip joint-nya, ya, untuk mengurangi mobilitas pada lumbal bawah. Oke. Ini asesmen yang perlu kita lakukan pada kasus spinal cord injury. Jadi tidak hanya bicara masalah kelemahan yang ada pada anggota gerak saja, gitu ya. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana respiratorinya, bagaimana skinnya, kulitnya, gitu ya. Terus kemudian yang paling penting adalah functional dari pasiennya, karena salah satu dampak yang cukup berat, ya, pada pasien-pasien dengan spinal cord adalah keterbatasan fungsional. Oke. Untuk plan of treatment-nya, ya, kita harus kembali lagi ke konsep dasarnya, gitu ya. Jadi kalau suatu fraktur itu memang butuh waktu untuk healing, butuh waktu agar dia bisa stabil lagi, bisa with bearing lagi, ya. Nah, sama seperti dengan di kasus fraktur yang lainnya, jadi kita ada fase di mana memang kita harus ada proteksi dulu, ya. Nah, ini biasanya berlangsung antara 1 sampai 4 minggu, ada yang antara 1 sampai 6 minggu. Nanti itu tentu saja sangat tergantung dari jenis fraktur maupun stabilisasi dari fraktur yang diterima oleh pasien, gitu ya. Nah, namun kita yang penting pada fase
protection di sini adalah kita harus menjamin keamanan, aman dari area frakturnya. Kemudian kita merencanakan program yang bisa mengatasi problem-problem yang dialami oleh pasien. Ya. Oke, yang pertama kita edukasi. Ya. Ini sangat penting bagi pasien karena dia memang harus mulai kita berikan pemahaman tentang kondisinya itu apa sih. Kenapa dia tidak boleh noleh kanan, noleh kiri, misalkan kalau dia memberikan problem pada servikal. Gitu. Terus kenapa dia harus tidak boleh, orang saya bilang molek. Gitu. Kalau kita bangun tidur kan kita muter badan kanan dan kiri gitu ya. Ya kenapa ada pasien-pasien dengan fraktur vertebral dia nggak boleh lagi. Dia harus duduknya seperti ini. Gitu ya. Untuk miring dia juga harus bareng. Ya. Nah, ini berkaitan nanti dengan safety. Ya. Oke, kemudian kita membantu manajemen nyeri, ya. Kita bisa berikan relaksasi, baik itu dengan latihan maupun dengan modalitas yang lain, misalkan menggunakan TENS, menggunakan infrared, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau memang pasien belum bisa bergerak secara aktif, ya kita gunakan gerakan pasif secara bertahap. Ya, baik itu kita menggunakan alat CPM misalkan, atau kita mengedukasi keluarganya untuk membantu menggerakkan anggota gerak pasien. Ya. Kemudian ikut membantu dalam pencegahan infeksi pada luka. Ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik lock roll itu ya. Jadi merubah posisi pasien secara berkala. Ya. Jadi di tempat kami dulu ada papan tulis besar gitu yang berisi jam-jam di mana pasien harus berpindah posisinya. Ya. Tiap 2 jam dikasih tanda. Ya, jadi pasien dan keluarganya gitu ya, itu memang harus ikuti aturan itu. Di tiap jam segini terlentang misalkan, jam segini miring ke kanan, jam segini balik terlentang lagi, jam segini miring ke kiri. Ya. Oke, meminimalisir postoperatif swelling. Kemudian mencegah komplikasi pada sirkulasinya, aktiviti, embolus, pneumonia. Nah, ini pada pasien spinal cord injury mereka akan lebih banyak beraktivitas pada posisi tiduran. Ya. Nah, ini salah satu dampak yang cukup fatal itu kalau memang sudah mengenai pada sistem kardiopulmonalnya. Makanya kenapa pasien-pasien ini kalau memungkinkan memang harus segera dimobilisasi. Ya. Nah, bagi mereka yang belum memungkinkan untuk dilakukan mobilisasi, maka aktif exercise maupun pasif exercise itu ya, itu harus kita aktifkan pada pasien. Kemudian jangan lupakan breathing exercise. Ya. Exercise, nah breathing exercise ini kita bisa optimalkan selain untuk di kardiopulmonal, kita juga bisa gunakan untuk stimulasi dari core muscle-nya. Ya. Kemudian mencegah problem pada sendinya, ya, sudah di awal tadi. Kemudian muscle atrofi, kalau memang ototnya itu bisa kontraksi aktif, kita gunakan kontraksi aktifnya seoptimal mungkin. Tapi kalau misalkan dia belum bisa berkontraksi, mungkin kita bisa menggunakan neuromuscular electrical stimulation untuk menstimulasi ototnya agar tetap bisa berkontraksi secara optimal. Kemudian maintain motion and strength sama, maintain functional mobility while protecting the operative site. Nah, di sini tadi
Ya, kita menggunakan external support gitu, dan alat bantu jalan yang lainnya. Nah, di fase selanjutnya, jadi di sini kita harus sudah mulai ada peningkatan, ya, peningkatan dari program di sebelumnya, tapi tetap safety tetap harus kita perhatikan gitu ya. Dan kemudian sampai ke tahap minimum protection, return to function. Dan di sini apa namanya, yang saya contohkan tadi pada pasien pasca operasi rekonstruksi skoliosisnya itu tadi gitu ya. Jadi ya kita harus menyadari bahwa yang namanya pasien itu kan tidak semuanya paham, ya, tidak semuanya paham tentang kondisi yang sedang dia alami. Dan pemahaman itu perlu kita berikan kepada pasien, sehingga dia itu bisa lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan dari kondisinya itu sendiri. Jadi dengan memberikan pemahaman yang baik kepada pasien, itu kita bisa menghilangkan ketakutan pasien. Ya, karena di era teknologi informasi yang ada saat ini, itu pasien itu punya akses terhadap informasi yang sangat terbuka. Ya. Nah, kalau dia kemudian tidak memiliki pemahaman yang bagus terhadap informasi yang dia terima, itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Ada pasien yang jadi ketakutan, fobia, sangat ketakutan, ya, dia jadi sangat membatasi aktivitas. Tapi di sisi lain, karena dia memang tidak paham, kan, ya, dia akan bertindak berlebihan, dia akan membahayakan keselamatan. So, bagaimana kita memberikan pemahaman yang adekuat pada pasien terhadap kondisinya, itu akan sangat bermanfaat pada perkembangan. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh gambar, gitu ya. Nah, yang gambar pertama ini berkaitan dengan mekanisme lock roll, bagaimana kita memiringkan pasien dengan aman, ya. Ini sebenarnya ada videonya, cuma videonya saya enggak lupa naruhnya di mana, ya. Jadi untuk amannya, bahwa prinsip utama adalah regio bahu atau shoulder pasien dengan regio pinggang atau pelvisnya ini, pinggulnya ini harus bergerak secara bersamaan. Ya. Nah, ini apa namanya? Ini harus kita edukasikan kepada keluarga pasien, karena ini memang harus dilakukan secara berkala. Ya. Nah, selama masih dalam fase protection phase tadi, ya, ini memang harus kita benar-benar pastikan bahwa tidak terjadi pergerakan atau pembebanan yang berlebihan pada area vertebra yang mengalami fraktur atau yang dioperasi tadi. Tapi kalau kemudian nanti sudah masuk ke fase yang terakhir, ya, return to function, ya, kita harus mulai ajarkan pasien untuk dia bisa bergerak sendiri. Jadi seperti ini. Ya. Ya, mulai dari bagaimana dia memposisikan tangannya untuk miring sampai ke posisi tengkurap dan balik lagi, atau pada waktu nanti dia harus duduk, ya, dari baik dengan posisi miring maupun dari posisi terlentang seperti ini. Bagaimana kemudian menstabilkan posisi, ya. Tuh. Terus kemudian bagaimana positioning, ya, pada waktu dia miring. Karena kalau pasien paraplegi, karena seperti itu, ya, dia kontrol misalkan terangnya sudah enggak ada sama sekali. Jadi kalau kita tidak atur posisinya dengan baik, setelah kita miringkan, bisa saja dia bagian ini akan jatuh, ya. Sehingga kita perlu memberikan ganjel bantal atau support seperti ini untuk membantu dia mempertahankan posisinya tetap stabil pada posisi miring seperti ini. Ya. Terus kemudian
gambar di sini ini aktivitas di kursi roda. Ya. Nah, jadi karena pasien ini tidak bisa merasakan atau anestesi pada regio pantatnya gitu ya, maka pasien ini mau duduk di sini berjam-jam pun tidak masalah. Tapi kalau kita misalkan saat ini gitu ya, kita ikut webinar ini ya, ini saya sudah jadi tadi saya harus change position terus ini, karena hampir saya setengah jam sudah mulai merasakan pantat saya panas, gitu kan. Itu sebenarnya ada alarm gitu kan. Nah makanya pada pasien-pasien sudah kronik, ya, sudah mulai little function, dia duduk di jarian. Padahal secara teori kalau kita duduk lebih dari 2 jam tanpa ada perubahan posisi, maka itu memicu adanya ischemic pada area yang mengalami pembebanan pada waktu kita duduk atau kita posisi tertentu itu tadi. Nah, itu akan bisa memicu ini dekubitus, seperti itu. Ya, makanya kenapa pada waktu di kursi roda ya kita harus ajarkan pasien bagaimana dia harus menghilangkan pressure, tekanan pada kalau di sini pada tuber ischiaticumnya, ya, pada tuber ischiaticum atau pada sakrumnya. Itu dengan secara berkala dia harus body lifting, ya, jadi tangannya menumpu di pegangan dari kursi roda, kemudian dia harus mengangkat seperti latihan push up dari atas, kan, secara berkala untuk menghilangkan pressure pada tuber ischiaticum atau area di mana dia duduk. Nah, ya ini contoh dekubitus ini. Ya, jadi ini yang masih kecil, ini sudah besar. Ya, ini terjadi karena pressure sore, ya, karena berdiam pada satu posisi dalam jangka waktu yang lama. Ya, ini kalau kita bisa cegah itu kan jauh lebih bagus, karena untuk pemulihannya ini sangat susah. Ya. Oke. Nah, ini contoh gitu ya, contoh latihan. Jadi ini pasien ya, kalau bisa lihat ini, lihat pasar Gardner Weltham yang di atas tadi ini. Nah ini karena pasien masih belum mampu menggerakkan secara aktif pada anggota geraknya, kita berikan terapi pasif secara berkala. Okay. Terus kemudian kita juga kalau ada gitu ya, ini namanya tilting table. Jadi pasien kita pindahkan ke tilting table, kemudian kita berdirikan dengan alat bantu ini. Ya. Nah kalau dia belum bisa mengontrol ekstremitas bawahnya, kita amankan dengan belt seperti ini ya, pada regio lututnya, kemudian pada regio trunk. Kalau masih perlu lagi, kita bisa tambahkan pada regio pelvic. Ya. Nah ini penting ya, tadi untuk merubah ya, atau membiasakan tubuh pasien itu agar tidak selalu dalam posisi terlentang. Ya. Jadi paru-paru, kardiorespirasi kita itu perlu juga merasakan, pasiennya merasakan bagaimana dia harus bekerja dalam posisi yang tegak. Karena perlu berbeda bebannya pada waktu posisi terlentang dengan duduk atau berdiri. Ya. Oke. Nah, ini adalah teknik pada waktu kita harus memindahkan pasien dari bed ke tempat tidur. Dari tempat tidur ke kursi roda, dari kursi roda ke kursi, atau sebaliknya. Ya. Nah, cara yang paling aman itu adalah, atau yang paling mudah itu kita bisa menggunakan seperti sapu ini, yang atau sling.
yang kita lingkarkan di pinggang atau di pantat pasien. Kalau nggak ada, kita bisa gunakan sarung yang kita masuk dua itu dalam satu sarung menempel di pinggangnya pasien atau pantatnya pasien, satu lagi di pinggang kita. Ya. Pada waktu kita menarik ininya, itu akan jadi lebih ringan karena kita bisa menggunakan bantuan dari pinggang kita. Terus ini kita kunci lutut pasien dengan lutut kita. Ini akan memudahkan dalam melatih pasien itu berdiri. Kalau kita mengangkat pasien total, ya itu akan berat. Kalau ininya tidak kita dorong atau kita kunci dengan lutut kita. Jadi intinya kalau lututnya sudah bisa terkunci pada bulan ekstensi, kita tinggal menarik pada hipnya ke arah ekstensi, nah pasien kita berdiri pasien. Oke. Next di sini ada dua jenis kursi roda. Ya. Kalau yang atas ini hanya dengan backrest, tapi kalau yang di bawah di sini adalah dengan head and neck rest. Ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan kontrol trunk yang sudah bagus, itu kita bisa gunakan kursi roda yang standar seperti ini. Ya. Kursi roda standar seperti ini. Tapi kalau pasien dengan kontrol trunk yang belum bagus atau ada problem juga pada regio cervicalnya, mutlak dia harus membutuhkan kursi roda yang khusus dengan head and neck rest seperti ini. Karena dia memang tidak bisa mengontrol posisi maupun gerakan pada leher dan trunk. Ya, jadi ini sandalnya lebih panjang sampai ke kepala. Dan biasanya ini sudah dilengkapi dengan reclining. Jadi sandalnya itu bisa ditidurkan, dimiringkan sampai ke terletak. Nah, itu sangat memudahkan pasien dalam ambulasi. Nah, oke. Nah, standing and walking. Nah, ini yang harus kita pahami itu ya. Nanti berhubungan dengan prognosis nanti di slide kita tentang prognosisnya. Ya, latihan standing and walking di sini kita harus pahami goalnya sebenarnya itu apa. Ya, apakah memang nanti memang bertujuan untuk meningkatkan fungsional pasien, ataukah hanya untuk semacam maintenance saja, berkaitan dengan misalkan tadi fungsi kardiorespirasinya, terus ini kaitannya dengan pencegahan osteoporosis pada ekstremitas bawahnya, seperti itu. Ya, karena di konsep yang lama itu pasien dengan prognosis yang buruk pun ya, misalkan Frankel A pada Asia A pada ekstremitas bawahnya, itu masih terus dilatih berjalan ya. Nah, itu hati-hati karena nanti akan menimbulkan over expectation dari pasien. Ya, jadi pasien akan memiliki harapan bahwa saya juga berjalan, suatu saat saya akan berjalan. Ini yang harus kita hati-hati. Ya, karena ada beberapa kasus di mana kita tidak bisa memberikan pemahaman pada pasien bahwa ya ini dia kelumpuhannya memang sudah permanen, sehingga dia masih punya harapan dan dia nuntut fisioterapisnya sampai dia nanti bisa jalan lagi. Padahal itu kan sesuatu hal yang sangat sulit gitu ya bagi untuk kita penuhi. Jadi kita harus pahamkan pasien bahwa oh ini untuk pencegahan agar ini tulangnya nggak osteoporosis, agar jantungnya juga tetap bekerja dengan optimal gitu ya. Nah, untuk kembali ke fungsional jalannya ya kembali lagi kita harus pertimbangkan banyak aspek di sana ya. Kalau memang pasien dari aspek motoriknya misalkan
sebaliknya masih menggerak-gerakkan, kita bisa pakai jalan pasang. Ya. Ini yang gambar di sini ini menggunakan auxiliary walker mobile ya, dengan roda. Nah, ini jauh lebih aman karena pasien bisa bersandar pada walkernya, ada penyangga di ketiaknya, gitu ya. Jadi dia bisa ngelinding. Nah, ini yang walker standar biasa, ya berarti ini harus kontrol stabilitas bawah dan terangnya juga bagus bagi pasien. Ya. Kemudian kita juga harus edukasi pasien untuk mandiri, ya, transfer misalkan dari bed ke kursi roda dan balik lagi, atau dari kursi roda ke tempat yang lain, misalkan ke toilet atau ke kursi, gitu. Ya, jadi kira tekniknya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau misalkan pindah ke kursi, kalau kursinya lebih rendah, oke, kita posisikan seperti ini, kursi rodanya di belakang, ya. Jangan lupa ini harus ada kuncinya juga, masih harus kunci rodanya memang harus benar-benar masih bagus. Jangan sampai nanti kalau pasien pindah seperti ini malah kursi rodanya lari, gitu ya, blinding. Gitu. Ya, pindah seperti ini, ya. Nah, desain kursi roda juga sangat menentukan aksesibilitas seperti ini. Kalau seperti ini berarti ini kan armrest ini bisa dilepas sehingga pasien akan lebih mudah untuk berpindah. Tapi kalau ini armrestnya tidak tidak bisa dilepas, ini jadi kesulitan sendiri. Karena di sini kita harus menentukan ketinggian dari bednya, ya, dan kemampuan tangan pasien untuk mengangkat badannya ini melampaui dari armrestnya. Ya. Oke. Oke. Ada beberapa praktisi fisioterapis yang menyarankan stimulasi sensoris, ya, pada area-area kulit yang mengalami gangguan sensitivitas pada pasien-pasien dengan spinal cord injury untuk menstimulasi, ya. Goalnya adalah menstimulasi dari komponen motoriknya. Nah, ini masih di sini jurnal masih berupa suatu hipotesis yang saya coba googling dari evidence based practice-nya memang masih belum banyak, ya. Belum banyak. Namun ini patut dicoba juga, ya. Karena secara teori memang ada konsep yang mengatakan bahwa pergerakan itu muncul karena memang dari stimulasi sensorisnya. Ya. Jadi kalau mereka yang punya konsep beban selalu mengatakan sebelum gerakan itu pasti ada input sensoris yang memerintahkan kita untuk bergerak. Ya, so why not? Jadi kita bisa menggunakan stimulasi sensoris, bisa berupa mungkin kita gosok dengan sikat halus atau dengan handuk yang agak kasar, ya, pada kulit dari pasien, ya. Nah, nanti harapannya akan menimbulkan ini sensory deprivation, spinal cord. Nah, ini saya dapat dari tadi, ya, spinal stimulation and physical therapy helps paraplegic patient to walk again. Nah, cuma ini spinal stimulation ini mau sesuatu yang masih sangat mahal, ya, kita di Indonesia. Karena yang distimulasi bukan di ototnya loh, ya, tapi di medulla spinalisnya di sini. Jadi ini dipasang implan di medulla spinalisnya yang kemudian bisa menstimulasi medulla spinalis dan akar sarafnya yang menginervasi dari otot-otot berada di ekstremitas. Ya, jadi ini masih berupa suatu riset, gitu, ya, dan belum dipublikasikan secara bebas. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan ini bisa terrealisasi. Oke. Nah, kemudian di luar negeri juga sudah mulai dikembangkan robotik ini, ya.
Jadi exoskeleton istilahnya, exoskeleton. Jadi apa ya, mengkombinasikan ini fungsi komputer ya dan robotik ini ya dihubungkan dengan ekstremitas pasien. Jadi totally sebenarnya yang menggerakkan adalah alatnya ini. Nah, kemarin saya lihat di YouTube itu, karena sudah mulai ada robot ini sudah bisa gerakan salto gitu ya, gerakan parkour tidak jatuh juga sudah ada gitu ya. Nah, itulah kecanggihan. Jadi untuk kemungkinan ke depan itu pakaian seperti ini bisa membantu pasien untuk pasien dengan paraplegik ya, spinal cord injury itu bisa berjalan lagi. Sangat capaian yang sangat sangat hebat. Nah, bladder and bowel problem. Nah, ini yang cukup mengganggu juga ya bagi pasien gitu ya. Jadi beberapa kasus kita sering ketemu pasien motoriknya sudah oke, motoriknya sudah oke. Karena tinggal bladder and bowel-nya aja. Nah, ya. Nah, ini kita bisa bantu, kita bisa menggunakan modalitas kita TENS yang kita bisa gunakan electrical stimulation untuk menstimulasi di situ gitu ya. Kemudian yang sultan BAB, BAK ya, BAB buang besar, kita bisa gunakan masas pada kolonnya ya, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau yang namanya digital evacuation berarti ya ini lebih banyak ke arah aspek perawatan diri. Ya. Yang maaf, kita harus menggunakan tangan, jari-jari untuk mengeluarkan dari fesisnya, dari kotoran dari anus pasiennya gitu ya. Oke, berkaitan dengan ini adalah seksual. Ya, ini isu yang cukup sensitif dan sexual function untuk pasien spinal cord injury bagi pasien di Indonesia mungkin masih prioritas yang kesekian lah. Tapi di luar negeri sana sudah mulai dibahas di sini sexual function. Karena memang kenyataannya spinal cord injury itu kan bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang usianya masih relatif muda, masih produktif gitu ya. Saya pernah ketemu pasien dia masih pengantin baru berapa minggu atau beberapa bulan gitu. Jadi pengantin kemudian kecelakaan dan yang laki-laki kemudian mengalami paraplegia. Nah, ini ya yang ya waktu itu ya saya kira cukup berat juga itu problemnya ya. Nah, kaitan dengan sexual function prognosisnya sih kalau untuk pasien laki-laki gitu ya, ada beberapa kasus dia masih bisa ereksi, tapi ereksinya karena memang ada komponen spastiknya gitu ya. Tapi secara umum dia akan mengalami kesulitan untuk ereksi maupun orgasme. Tapi sedangkan untuk yang wanita, ya, karena wanita kan tidak butuh ereksi seperti laki-laki gitu ya. Jadi biasanya dia untuk menstruasi, bahkan mungkin masih ada kemungkinan untuk hamil ya. Nah, itu biasanya terjadi 2-3 bulan setelah kejuran. Nah, ini prognosis. Jadi ini lagi kita kajian secara teoritiknya, ya. Sedangkan untuk realnya di klinis nanti memang sangat bergantung dari banyak aspek gitu ya. Nah, jadi dengan memahami tentang prognosis di sini nanti kita akan bisa mendesain program latihan ya, agar bisa mengembalikan pasien ke gerak dan fungsi secara lebih optimal ya. Baik. Nah, untuk level C1 sampai C4 nah, ini level yang kritikal, yang kritis, yang kalau zaman dahulu sih menghitung hari gitu. Jadi level C1 itu ya paling hidupnya tinggal sehari
C2 itu 2 hari, C3 3 hari, C4 4 hari. Karena memang problemnya sangat berat gitu ya. Dan itu teknologi life saving kita masih sangat minim. Ya. Mungkin banyak pasien-pasien juga sudah tidak tertolong. Ya. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk pernapasan ini itu masih ventilator karena fungsi pernapasannya tidak bisa secara spontan. Yang C4 ini mungkin masih bisa secara spontan, tapi ini butuh waktu yang cukup lama untuk bisa pulih seperti ini. Ya. Kemudian secara perawatan diri dan ADL, pasiennya akan memiliki ketergantungan total pada lingkungannya. Ya. Kalaupun dia nanti bisa menggunakan kursi roda, dia harus menggunakan kursi roda yang dilengkapi dengan head and backrest plus safety belt, karena dia tidak bisa mengontrol posisi atau postur dari trangnya. Ya. Kemudian ya kalau di Indonesia mungkin bisa didorong oleh orang, ya. Tapi kalau di luar negeri karena prinsip mandiri, ya, biasanya pasien ini membutuhkan kursi roda yang bisa digerakkan dengan joystick, biasanya yang dari dagu atau dengan lidah. Mas sekarang sudah mungkin dengan perkembangan teknologi lebih canggih, dengan perintah suara sudah bisa. Ya. Oke, perlu ortosis untuk mencegah kontraktur atau deformitas pada ekstremitas atas maupun bawah. Oke, untuk level C5 mungkin kita akan menemukan pasien sudah mulai bisa melakukan gerakan pada radius shoulder dan elbow sebagian, mungkin kekuatannya tidak sebagus yang level yang di bawahnya. Level ini masih ketergantungan penuh, ya. Kemudian untuk kursi roda hampir sama, ya. Dan penanganannya juga yang lainnya sama dengan C4 ya, atas tadi. Cuma di sini memang dari aspek kritikalnya lebih bagus dibandingkan dengan yang level C1 saja, C4. Untuk C6, ya di sini C6 berarti dia sudah mulai kontrol gerakan shoulder elbow, ya. Sebagian dari handnya itu sudah mulai ada, sehingga dia bisa mandiri dalam aktivitas makan dan minum maupun sebagian dari perawatan diri. Ya. Kemudian sudah beberapa pasien masih memungkinkan dia untuk bisa transfus mandiri dari bed kursi roda atau sebaliknya. Nah, biasanya untuk pemuda ini butuh bantuan charge support. Jadi apa namanya, kursi roda bisa menggunakan head back rest atau safety belt untuk mereka yang kontrol trangnya masih belum bagus, ya. Tapi kalau untuk jarak jauh, ini memerlukan elektrik, ya, yang bisa bergerak. Tapi kalau untuk jarak dekat, biasanya pasien sudah bisa menggunakan tangannya untuk menggerakkan kursi roda. Oke, level C78, gerak aktif shoulder elbow and hand sudah mulai bagus, sehingga mandiri dalam perawatan diri untuk transfer dan ambulasi menggunakan kursi roda juga sudah bisa. Ya. Kemudian T11, C12, ya, ini jauh lebih bagus lagi. Dimungkinkan untuk bisa sampai ke latihan jalan, ya. Jadi latihan jalan bisa menggunakan ortosis untuk anggota gerak bawahnya, jadi seperti brace, ya, untuk membantu penguncian pada knee-nya, hip-nya, atau pada ankle-nya. Ya. Kemudian untuk level L1, L2 itu lebih bagus, perawatan diri maupun ADL-nya bisa mandiri, bisa jalan dengan alat bantu, jadi biasanya kelemahan dari ekstremitas bawahnya cukup berat, ini masih cukup berat, yang belum memungkinkan pasien untuk berjalan tanpa menggunakan alat bantu, ya. Oke, kursi roda untuk jarak jauh, ya.
Jadi kemampuan jalannya masih belum ideal untuk amputasi jalan jauh. Oke, level L3 sampai L4 ini pasien sudah mampu mengontrol penguncian lutut pada waktu jalan, sehingga dia bisa jalan tanpa alat bantu jalan ya, tanpa walker atau tanpa krek gitu ya. Tapi biasanya pasien-pasien untuk L3, L4 ini problem yang berat itu adalah pada foot and ankle-nya. Jadi dia ada kelemahan pada dorsal flexor maupun plantar flexor. Sehingga ini akan mempengaruhi keseimbangan pada ankle and foot-nya. Nah, untuk itu di sini dia sangat terbantu apabila menggunakan AFO atau ankle foot orthosis. Nah, kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah adanya defisit sensoris pada kaki. Nah, ini ternyata sangat mengganggu pasien karena dia tidak bisa merasakan kakinya itu menyentuh lantai. Jadi seperti lambang seperti itu dia. Nah, itu di klinis itu ternyata berdampak sangat besar pada kemampuan jalan pasien ya. Nah, sedangkan untuk yang L5 dan lebih rendah lagi itu biasanya dia tidak mengalami defisit motorik yang cukup berat hingga dia bisa maju dalam segala aktivitasnya. Oke, nah jadi beberapa jurnal, ya, beberapa artikel ya, mengatakan bahwa pemulihan pada pasien spinal cord injury itu memang mungkin saja terjadi, ya. Namun memang kapan atau berapa lama dan sampai seberapa maksimal pemulihannya itu belum ada yang bisa memastikan. Jadi kalau kita bicara suatu hasil riset itu ya berarti dia kan hanya melakukan pada suatu kelompok tertentu dan sampai saat ini belum bisa ditemukan meta analisis atau penelitian yang menggunakan sampel yang dalam jumlah besar itu yang bisa digunakan sebagai acuan untuk memprediksi secara tepat. Oke, baik, ini slide terakhir saya. Jadi dari Imam Al-Ghazali, ini yang saya selalu gunakan untuk memotivasi diri saya sendiri untuk terus belajar, untuk terus menambah pemahaman, gitu ya. Jadi kalau innamal a'malu binniyat gitu ya, semuanya amal itu selalu dari niatnya gitu kan ya. So, mari kita niatkan bahwa kita belajar itu tidak semata-mata untuk menambah ilmu, tapi kalau kita niatkan sebagai suatu ibadah, maka itu akan memiliki makna yang lebih. Oke, demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Visio atas paparan materi yang begitu luar biasa. Saatnya kita masuk kepada sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan mengaktifkan kamera atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat box. Izin Visio, sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, sebentar, saya tak ambil charger dulu, baterai saya limit. Oke, baik Visio. Diinformasikan kepada para peserta untuk dapat mengisi absensi pertama. Link absensi sudah di-share di grup beberapa kali. Jadi diharap kepada peserta dapat untuk mengisi absensi pertama tersebut. Oke, ya. Oke, Visio, ini termasuk dalam pertanyaan materi pertama. Pertanyaannya yaitu, kapan partial weight bearing dapat diberikan pada pasien fraktur ekstremitas bawah? Oke, langsung saya jawab. Saya beri dua pertanyaan langsung, Visio. Oke. Yep. Pertanyaan kedua yaitu, pada fase apa sebaiknya mobilisasi sendi dilakukan? Oke, ya. Oke ya, jawab ya. Ya, Visio. Oke, untuk partial weight bearing itu kita kembali ke
jenis operasinya lebih satu. Gitu ya. Jadi kalau pada kasus ORIF tadi dengan pemasangan intramedullary nail, ya intramedullary nail, itu pasien bisa kita mulai langsung partial with bearing itu mungkin hari kedua atau hari ketiga pasca operasi sudah bisa biasanya partial with bearing. Ya, tapi nomor satu kita harus konfirmasi dulu ke ininya mana ke ortopednya. Ya, secara teori bisa mulai partial with bearing. Ya. Nah, partial with bearing harus dipahami bahwa partial with bearing itu mulai dari 5% dari berat badan, naik 10%, 20, 30, dan seterusnya. Jadi yang namanya sebelum 100% itu berarti namanya partial with bearing. Ya. Nah, jadi partial with bearing itu juga harus kita lakukan secara bertahap, enggak bisa tahu-tahu langsung 50% itu enggak. Karena kalau kita bicara mengenai fase jalan, kita tidak hanya bicara masalah kemampuan tulangnya tadi untuk menerima beban, tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kemampuan dari ototnya. Ya, itu. Terus kemudian yang kedua, kalau untuk pasien yang ORIF dengan pemasangan bleed and screw, itu partial with bearing bisa dilakukan mulai 6 minggu atau 1,5 bulan. Itu sudah mulai bisa partial with bearing. Ya. Nah, sekali lagi kita juga harus pertimbangkan tadi, kalau memang ternyata operasinya tadi itu satu misalnya nggak stabil, nggak bagus, ya berarti kita akan harus undur lagi. Kita harus pastikan partial with bearing itu kita berikan kalau sudah mulai X-ray-nya itu menunjukkan tanda-tanda bone healing. Jadi sebenarnya memang idealnya itu adalah sebelum kita memberikan program partial with bearing itu kita punya X-ray dari pasien yang terbaru. Cuma memang secara umum kalau memang dari X-ray pasca operasinya menunjukkan lainnya bagus, terus kemudian dalam perjalanan klinisnya pasien tidak menunjukkan adanya tanda-tanda yang mengarah ke proses delayed atau gangguan dalam penyambungan tulang, itu kita bisa berikan partial with bearing itu setelah 6 minggu. Jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau kemudian nanti kita menemukan ini kok operasinya nggak bagus, kemudian dalam perjalanannya kok pasien kok kekuatan ototnya tidak mendukung dan lain sebagainya, partial with bearing bisa kita tunda. Ya, karena banyak sekali kasus di mana dari aspek ininya bone-nya sebetulnya sudah bagus, tapi karena ototnya terlalu lemah itu membuat kemampuan with bearing itu jadi berkurang. Ya, saya ambil contoh adalah pasien pasca removal of implant. Ya, jadi removal of implant. Khususnya yang plate and screw ya. Plate and screw itu kan kalau dia diambil implantnya, plate-nya diambil, maka bekas dari skrunya tadi kan masih ada lubang-lubang itu. Tapi secara umum sudah nyambung tulangnya. Nah, itu saya pernah ketemu pasien pasca removal of implant itu 1 bulan setelah removal of implant dia balik lagi ke rumah sakit. Kenapa? Refraktur, patah lagi. Setelah saya tanya waktu itu, ceritanya dia naik motor, kemudian ketemu jalan berlubang, jelek gitu, patah lagi. Nah, setelah saya cek evaluasi ternyata memang kemampuan ototnya itu belum cukup kuat untuk meredam beban, pada waktu dia beraktivitas dengan full weight bearing itu tadi. Ya. Gitu untuk jawaban yang pertama. Kira-kira yang bertanya sudah
Paham atau belum? Oke, kepada yang bertanya, jika ingin menanggapi, boleh mengaktifkan mikrofon dan video. Jika tidak, boleh nanti mengirimkan kembali feedback di kolom chat. Boleh Visio untuk menjawab langsung pertanyaan kedua yang tadi. Pada fase apa sebaiknya mobilisasi sendi dilakukan? Oke, saya sudah singgung tadi itu ya. Jadi mobilisasi itu bisa kita lakukan seawal mungkin. Seawal mungkin ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi kami sudah sering kali melakukan mobilisasi itu pada waktu pasien masih di kamar sadar. Jadi pasien itu masih belum sadar sepenuhnya, masih teler karena anestesinya itu sudah kita mobilisasi, kita pasang CPM. Ya. Jadi masih benar-benar fresh itu. Jadi kita masih bisa melihat darah yang keluar dari drainnya itu itu sudah kita mobilisasi pasien. Tapi tentu dengan syarat ada rekomendasi dari ortopediknya. Ya. Nah, kalau secara umum mobilisasi sendi pada pasien pasca ORIF gitu ya, itu standarnya ya hari pertama pasca operasi itu kita harus sudah mulai mobilisasi. Ya. Kalau itu memang terindikasi gitu ya untuk mobilisasi. Tapi sekali lagi kita juga harus lihat tadi ya, kalau hasil operasinya tadi itu memang kita nyatakan stabil, nggak masalah. Tapi saya pernah beberapa kali ketemu kasus di mana karena tempat kami kan juga sebagai tempat pendidikan spesialis ortopedik traumatologi gitu ya. Ya namanya juga kadang-kadang yang operasi itu kan dari mahasiswa pendidikan spesialis itu yang mungkin masih pengalamannya juga kurang sehingga hasil operasinya juga tidak bisa maksimal gitu ya. Nah itu biasanya ada kejadian ternyata operasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah ini kita harus komunikasikan. Udah beberapa kali, oh iya mas, ternyata ini memang ada kesalahan dalam atau kekurangan dalam prosedur operasinya sehingga harus dioperasi ulang seperti itu. Nah itu kasuistik ya, kasuistik. Jadi tidak semuanya seperti itu. Ya, secara umum mobilisasi bisa kita berikan 1 hari pertama pasca operasi sudah bisa kita berikan. Oke, Visio. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan tadi, boleh aktifkan mikrofon atau mengetikkan feedback di kolom chat. Selanjutnya pertanyaan dari Ismail Caritas. Siang Pak, izin bertanya, pada post-op fraktur femur sepertiga distal, kurang lebih 6 bulan yang lalu, pada hasil X-ray didapati non-union dan ROM-NI terbatas. Apakah boleh dilakukan partial weight bearing? Dan apakah efek dari latihan ROM-NI mengakibatkan lepasan fragmen sehingga kalus belum terbentuk? Atau ada hal lain? Terima kasih. Oke. Kalau dia masih non-union, tidak boleh dilakukan full weight bearing. Ya, tidak boleh dilakukan full weight bearing. Nah, kemudian harus dicari lagi apa penyebab dari non-unionnya tadi. Oke, jadi kalau kita kembali ke teori ya, jadi fragmen fraktur itu pada waktu dioperasi dia harus benar-benar nempel, atau jaraknya itu tidak boleh terlalu renggang. Karena kalau dia jaraknya terlalu renggang, terlalu jauh, maka kalus itu tidak akan bisa terbentuk. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, mungkin ada infeksi. Infeksi itu juga bisa menghambat proses union. Ya kan? Terus yang ketiga, aspek nutrisi tadi, bahwa dia kurang gizi, atau mungkin dia perokok berat, alkohol berat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah stabilitas fragmennya tadi. Kalau fragmennya ini masih bisa bergerak gitu ya, maka proses union itu akan terganggu. Nah, nanti tinggal dicari di situ ya. Nah, kalau apa tadi pertanyaannya, mobilisasi sendiri ya.
Ya, mobilisasi sendi pada kasus tersebut sangat berpotensi menimbulkan refraktur, kan? Ya, kalau kita tidak memperhatikan konsep safety dalam mobilisasi tadi, ya. Nah, contohnya misalkan untuk kasus distal fraktur sudah 6 bulan, itu kalau masih ada keterbatasan rom fleksi ini misalkan, itu maka latihan untuk menambah fleksi ininya akan lebih aman kalau kita lakukan pada posisi pasien tengkurap, ya. Misalkan untuk romnya yang sudah lebih dari 90 derajat, itu kita lebih aman dengan posisi tengkurap karena dengan posisi tersebut sepanjang femurnya itu akan tersupport oleh bed, gitu ya. Tapi kalau misalkan masih romnya masih sangat terbatas, ya kita bisa lakukan dengan posisi duduk di pinggir kursi atau di pinggir bed, di mana lutut itu pas sampai di ujung kasur atau ujung kursi gitu ya, sehingga seluruhan pahanya itu tersupport, itu jauh lebih aman. Jadi seperti itu. Itu ya. Oke, baik Visio. Pertanyaan berikutnya. Selamat pagi, izin bertanya, ada pasien post-op total hip replacement dan baru menjalani fisioterapi pada bulan keempat, dan selama 4 bulan tersebut pasien minim sekali melakukan gerakan. Kondisi pasien ada edema dan kekerahan pada daerah gastrok dan quadricep. Apa intervensi yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi edema tersebut? Lalu apakah aman jika diberi TENS pada quadricep mengingat ada nyeri tekan pada daerah tersebut? Oke. Ya itu sudah termasuk kategori sangat terlambat ya. Pas THR baru 4 bulan ketemu fisioterapis itu sudah sangat terlambat. Baik, pertanyaannya kenapa kok sampai terlambat sedemikian rupa itu ya. Yang harus dicari dulu pertanyaan apa jawabannya gitu. Oke. Udim ya. Kenapa kita yang masih aktivitas normal seperti ini nggak pernah mengalami udim pada ekstremitas bawah kita, atau pada pasien tersebut misalkan Bapak bandingkan antara ekstremitas yang dioperasi dengan yang sehat, ya. Yakin yang sehat nggak akan udim. Kenapa? Karena yang sehat itu sudah bisa full weight bearing. Jadi kalau dia bisa full weight bearing, itu satu, kontraksi ototnya itu akan lebih optimal. Jadi di dalam tubuh kita, jadi ini udim itu kan terjadi kalau aliran cairan yang balik ke jantung itu tidak adekuat, alias masih ada sebagian cairan yang menggenang atau menumpuk di bagian distal. Ya. Nah, hal itu bisa terjadi kalau aliran baliknya itu mengalami hambatan. Aliran balik kita itu kan ada dua sistem, yaitu melalui sistem vena dan sistem limfatik. Nah, kedua sistem di sini itu sangat tergantung oleh mekanisme muscle pumping. Ya, karena kedua sistem ini pembuluhnya itu memiliki one way valve atau katup satu arah. Dimana kalau dia ditekan, dia akan mendorong aliran cairan atau darah tadi ke proksimal. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama memang tadi mekanisme pompanya yang bermasalah, atau yang kedua mekanisme valve-nya atau pembuluhnya yang bermasalah. Makanya kenapa ada orang varises itu ya, pembuluh venanya membesar itu karena memang valve-nya tadi itu rusak. Katup satu arahnya sih rusak sehingga dia darahnya nggak bisa ngalir dengan lancar. Seperti itu. Oke. Solusinya bagaimana? Ya, kalau 4 bulan itu seharusnya pasien sudah bisa full weight bearing itu. Waktu THR itu minggu ketiganya sudah bisa full weight bearing. Kalau memang semuanya memungkinkan. Bahkan pada kasus yang fast track protokol itu hari kedua, hari ketiga sudah bisa full weight bearing. Kalau memungkinkan.
So pada pasien tersebut ya kita harus encourage, harus memberanikan pasien untuk bisa berjalan lagi full weight bearing, sehingga nanti ada aktivasi dari kontraksi otot anggota gerak bawah. Itu satu. Terus yang kedua, ada mekanisme pumping ya, pumping limfatik itu yang ada di bagian telapak kaki kita, di mana itu memang baru aktif dengan optimal kalau ada full weight bearing, ada weight bearing di sana. Itu satu. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Saya agak lupa. Yang kedua apa tadi pertanyaan? Halo? Masih jimut? Yang pertama tadi pertanyaannya, intervensi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi edema? Yang kedua, apakah aman jika diberi TENS pada quadricep mengingat ada nyeri tekan pada daerah tersebut? Ya. Oh ya, tambahan untuk edema, selain untuk tadi memberanikan pasien untuk full weight bearing lagi, kita bisa gunakan stocking compression medis misalkan, ya, untuk mencegah akumulasi cairan pada waktu pasien aktivitas. Terus kemudian kita bisa edukasi pasien untuk setelah dia berjalan, dia elevasi tungkainya, ya, lebih tinggi untuk mempercepat aliran baliknya itu tadi. Ya. Tapi saya kira yang paling bagus adalah dengan mengaktifasi mekanisme pumpingnya dengan salah satu dengan aktivitas full weight bearing dan penguatan dari otot-ototnya. Untuk nyeri tadi ya. Nah, sekali lagi, sekarang nyerinya itu karena apa? Kita harus cari dulu. Ya, ini suatu konsep yang harus mulai kita pikirkan kembali. Ya, ini sering kali saya tanyakan kepada mahasiswa. Modalitas fisioterapi untuk nyeri itu apa sih? Ya, karena di kampus itu selalu dikuliahi bahwa modalitas fisioterapi untuk nyeri itu adalah TENS. Karena TENS itu untuk blocking nyeri. Saya selalu menjawab TENS, Pak. Sekarang kalau nyerinya itu karena kelemahan otot, bisakah TENS mengurangi nyerinya? Kalau nyerinya karena spasme otot, bisakah TENS mengurangi nyerinya? Nah, sekali lagi kalau saya kembalikan, kita harus assessment lagi, nyerinya karena apa? Ya, nyeri pada area paha tadi bisa muncul dari banyak sekali faktor. Bisa karena weakness-nya, bisa karena spasmnya, bisa bahkan mungkin referred pain misalkan dari regiogluteusnya atau dari scar tisunya itu juga bisa, atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi dari segmen lumbalnya. Nah ya, jadi kita tidak hanya semata-mata memberikan yang namanya symptomatic treatment atau treatment berdasarkan simptom atau gejalanya saja, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin adalah causative treatment terhadap penyebab dari keluhannya itu apa. Karena nyeri itu bisa muncul tadi, ya, ototnya lemah jadi nyeri, ya, spasm jadi nyeri. Ya kalau spasm ya kita stretching, kalau dia lemah kita strengthening. Nah seperti itu. Ya. Nah kalau untuk TENS sendiri aman sih aman, TENS itu hampir tidak memiliki kontraindikasi ya, kecuali untuk dipasang pada area jantung yang ada pacemaker-nya itu baru dia tidak aman. Tapi secara umum TENS itu aman, bahkan pada pasien pasca operasi yang akut itu banyak literatur yang merekomendasikan penggunaan TENS untuk manajemen nyeri. Nggak masalah, aman. Tapi sekali lagi menurut saya cari dulu penyebabnya apa, ya. Itu kalau kita ngikuti quotes-nya Einstein tadi ya. Jadi kita tuh menangani nyeri itu nggak hanya semata-mata menghilangkan nyerinya saja, enggak, tapi penyebabnya apa itu yang kita harus atasi. Karena kalau hanya mikirkan nyerinya saja, pasti nggak akan selesai masalah. Oke, baik Visio. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama dan kedua. Izin bertanya, pada kasus fraktur kolum femur pada pasien lanjut usia
ketika dokter ortopedi tidak memberikan tindakan operatif karena faktor usia, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian tindakan fisioterapi? Baik, ya ini sering kali terjadi, gitu ya. Jadi memang pada kasus tersebut sebenarnya solusinya hanya satu, yaitu kalau memang ingin dioperasi biasanya akan dilakukan tindakan artroplasti, gitu ya. Karena biasanya kolom femur pada usia lanjut itu sudah sangat susah untuk mengalami union. Oke. Kalau kemudian tidak dioperasi, ya berarti dokter itu memang tidak akan mengharapkan adanya union pada frakturnya tadi. Ya, nah, biasanya akan diberikan tindakan berupa imobilisasi sementara, biasanya antara 2-3 minggu biasanya ya, yang dipasang skin traksi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan nyeri, ya. Terus kemudian nanti apabila nyerinya sudah mulai berkurang, maka kita bisa pemulihan terhadap kemampuan geraknya. Nah, pada kasus tersebut yang harus diingat bahwa nanti pasien ini hip joint-nya, yaitu antara kaput femur dengan acetabulumnya, itu nanti diharapkan kemungkinan itu akan fusion, mengalami penyatuan, mati sendinya itu. Terus kemudian nanti pergerakannya itu justru akan banyak terjadi pada area fakturnya atau kita sebut dengan pseudo joint, sendi palsunya. Nah, yang harus kita perhatikan di sini karena memang desainnya itu berubah, ya, dari sendi yang harusnya antara kaput femur dengan acetabulum sekarang antara misalkan basis kolum dengan trochanternya gitu kan. Itu kan desainnya memang sudah berubah. Kalau kaput femur dengan acetabulum memang dia bisa punya kemampuan untuk weight bearing kan. Tapi kalau pada kasus ini tadi itu pasien sudah tidak punya kemampuan untuk weight bearing dengan optimal. Sehingga pasien pada kasus tersebut akan membutuhkan alat bantu jalan sepanjang hidupnya lagi. Ya, ada beberapa kasus pasien dengan kekuatan otot yang cukup bagus mungkin masih bisa berjalan tanpa alat bantu, tapi pasti akan kesulitan sekali. Ya, so yang kita lakukan adalah pada kasus tersebut ya memang nyerinya sudah bisa tertolerir oleh pasien, ya kita optimalkan mobilisasinya. Tapi ingat, mobilisasi di sini pergerakannya bukan terjadi pada hip joint, tapi pada pseudo joint-nya tadi. Ya, sehingga pasien seperti ini mungkin masih akan bisa aktivitas dan lain sebagainya, tidak masalah. Karena nyerinya pasti akan sudah bisa tertolerir seperti itu. Tapi untuk aktivitas jalan, mungkin dia akan membutuhkan alat bantu jalan sepanjang hidupnya. Jadi kita mau berikan program latihan, monggo silakan, mau strengthening, mobilisasi tidak masalah. Tapi yang penting fragmen frakturnya tadi bisa membentuk pseudo joint dengan optimal, ya, dan tidak menimbulkan nyeri atau masalah pada waktu dia harus bergerak. Itu, Mas. Oke, Fisio, terima kasih atas jawaban. Diskusi yang sangat menarik, namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Kami Masih ada satu pertanyaan itu. Boleh. CKC, OKC. Oke, terakhir ini izin bertanya untuk menambah ROM latihan yang lebih efektif, apakah model OKC atau CKC? Kemudian untuk TKR, berapakah ROM flex yang bisa dicapai? Apakah pasien bisa sampai melakukan gerakan jongkok? Oke. Ya, open kinetic chain dan close kinetic chain itu ya. Oke. Kalau untuk menambah ROM, ya saya belum pernah baca ininya jurnalnya kira-kira mana yang lebih efektif atau antara OKC maupun CKC gitu ya. Tapi kalau bicara penambahan ROM, saya kira open kinetic chain itu akan jauh lebih spesifik gitu ya dalam menambah ROM. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang operasi misalkan total knee replacement, ya, total knee replacement saya akan lebih memilih close kinetic chain dalam program latihan. Karena dengan close kinetic chain itu kita
bisa mendapatkan beberapa manfaat sekaligus. Yang pertama nambah ROM, kemudian menambah kekuatan otot, menambah proprioception-nya, meningkatkan proprioception dari pasien. Terus kemudian karena gerakan close kinetic chain itu rata-rata menyerupai gerakan fungsional sehari-hari, kita bisa mendapatkan peningkatan pasien confidence dalam melakukan aktivitas fungsionalnya. Ya. Nah, jadi kalau dilihat antara OKC dengan CKC, ya, saya akan prefer CKC-nya, close kinetic chain-nya, karena dia akan melibatkan lebih banyak sendi. Kalau kita bicara rantai biomekanik, gitu ya, goal kita itu kan untuk pasien itu kan endingnya adalah ke fungsionalnya dia. Nah, fungsionalnya ini akan lebih cepat tercapai kalau kita menggunakan close kinetic chain, karena dia akan melibatkan banyak sendi. Ya. Kemudian total knee replacement, total knee replacement sangat tergantung dari jenis implan yang dipasang pada pasien itu. Ya. Jadi ada banyak tipe dari total knee implant gitu ya. Ada yang memang dibatasi hanya sampai 90 derajat, ada yang sampai 120, ada yang sampai full flexion, namanya deep knee flexion implant. Itu bisa sampai full ROM. Jongkok lagi bisa, gitu ya. Tapi masih ada tahminya lagi, gitu ya. Pasien total knee replacement untuk bisa jongkok itu kan nggak hanya melihat dari implannya saja, gitu ya. Kita harus pikirkan bahwa untuk gerakan jongkok itu kan pasti juga harus mengaktifkan otot-ototnya, gitu kan. Proper body mekaniknya harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti pasien bisa jongkok tapi nggak bisa berdiri lagi, gitu kan. Jadi sesuatu hal yang tidak benar, gitu kan, ya. Jadi ada waktu tahun 2000 berapa itu, saya di Palembang itu waktu misi di Palembang, saya ngobrol dengan ortoped di sana, dia punya pasien bisa sampai jongkok, Tapi kebetulan waktu itu pasiennya badannya kurus, gitu ya, dan dia dari segi ototnya juga bagus, sehingga pada waktu dikirakan di tes dengan jongkok bisa sampai jongkok. Tapi jangan bayangkan pasien dengan berat badan 90 kilo kemudian total knee replacement bikin jongkok, wah itu bahaya itu, ya. Oke, itu